Terima kasih, perkenalkan nama saya Elsa Kantu dari Universitas Pembangunan Indonesia, semester 4, Fakultas Keperawatan. Pada saat ini saya akan memaparkan tugas yang telah diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 7 yang membahas tentang child abuse dan materi tentang kesehatan mental pada anak. Dengan dosen mata kuliah Nurse Viviani Sarimin, SKAP MKAP SPAN. Gejala umum. Gejala awal dari gangguan pada kesehatan mental berupa makan atau tidur terlalu sedikit atau banyak, menarik diri dari orang lain dan aktivitas umum, tidak berenergi atau hanya memiliki sedikit energi, merasa mati rasa atau tidak ada yang berarti, mengalami nyeri yang tidak dapat dijelaskan, merasa tak berdaya atau putus asa, merokok, minum alkohol lebih dari biasanya atau bahkan menggunakan narkoba, merasa bingung, pelupa, marah, cemas, dan takut yang tidak biasa, berteriak atau bertengkar dengan keluarga dan teman, mengalami perubahan mood atau mood swing yang parah sehingga menyebabkan masalah pada hubungan dengan orang lain, memiliki pemikiran dan kenangan yang persisten dan tidak bisa dikeluarkan dari kepala, mendengar suara atau mempercayai sesuatu yang tidak benar, berpikir untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain, tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti merawat anak atau pergi ke sekolah atau tempat kerja. Pengobatan. Penanganan terhadap orang yang mengalami gangguan pada kesehatan mental tergantung dari tipe gangguan itu sendiri. Namun, pada dasarnya, pengobatan yang dapat dilakukan meliputi obat-obatan dan psikoterapi. Pengobatan kasus gangguan mental yang berat juga mencakup beberapa ahli seperti dokter ahli kejiwaan, dokter umum, anggota keluarga, dan lain-lain. Obat-obatan yang dapat digunakan seperti antidepresan, anti-anksietas atau anti cemas, menstabilkan mood dan antipsikotik. Psikoterapi disebut juga terapi bicara yang meliputi kondisi penderita dan isu terkait kepada dokter ahli jiwa. Terdapat banyak tipe dari psikoterapi. Pengobatan biasanya dapat berlangsung beberapa bulan hingga lebih lama. Psikoterapi dapat hanya bersama penderita atau anggota keluarga. Pengobatan lain meliputi stimulasi otak termasuk terapi elektrokonvulsif, stimulasi magnetik transkranial, pengobatan eksperimental yang disebut stimulasi otak dalam, dan stimulasi saraf vagus, perawatan rumah sakit dan perumahan, pengobatan penyalahgunaan saat. Pencegahan. Mencegah terjadi gangguan mental dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan mental, yaitu positif, seperti tetap berhubungan dengan orang lain, terus berpikir positif, tetap aktif secara fisik, membantu orang lain, cukup tidur atau istirahat, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah, mencari bantuan profesional jika diperlukan. Pada saat ini kita akan masuk pada kesehatan mental pada anak. Selain kesehatan fisik anak, kesehatan mental juga perlu diperhatikan orang tua. Apalagi nyatanya cukup banyak masalah perkembangan mental anak di Indonesia. Sebaiknya orang tua jangan mengabaikan perubahan yang terjadi pada anak. Apalagi jika sudah menunjukkan gejala-gejala awal tanda gangguan kesehatan mental pada anak. Menilai kesehatan anak bukan hanya dilihat dari kondisi kesehatan fisiknya saja, melainkan juga dari tumbuh kembang anak yang sesuai dengan usianya. Dengan mental yang sehat, anak akan berkembang dan tumbuh dengan baik. Hal ini juga akan mempengaruhi perkembangan perilaku anak hingga dewasa nanti. Ada banyak hal yang bisa mempengaruhi kondisi kesehatan mental seseorang anak. Faktor kesehatan, riwayat genetik, penggunaan obat dalam durasi yang cukup panjang, masalah saat kehamilan, dan bahkan lingkungan sekitar seperti keluarga atau tempat bermain pun bisa menyebabkan penyakit gangguan mental. Tidak ada salahnya orang tua memahami apa saja jenis dari gangguan kesehatan mental pada anak yang dapat dialami. Jenis-jenis gangguan kesehatan mental anak dilansir dari Psikologi Anak 2017. Dalam edukasi, yaitu terdiri dari 1. Gangguan perkembangan terpasif. Gangguan ini merupakan gangguan yang nyata terlihat pada berbagai area perkembangan. Gangguan ini dapat dilihat dari tipe gangguan autisme dan gangguan Asperger. Gangguan spektrum autisme (GSA) adalah salah satu gangguan mental pada anak karena terjadinya kelainan otak yang berdampak pada kemampuan komunikasi dan interaksi sosial. Biasanya anak yang menderita GSA akan terlihat hidup dengan dunia dan imajinasinya sendiri. Mereka tidak mampu menghubungkan emosional mereka dengan lingkungan di sekitarnya.
2. Gangguan retardasi mental. Gangguan keterlambatan yang meluas dalam perkembangan kognisi dan fungsi sosial anak. Gangguan ini dapat didiagnosa berdasarkan skor IQ yang rendah dan fungsi adaptif yang buruk. Semua itu dapat terjadi karena faktor abnormalitas, kromosom, genetis, infeksi janin, ataupun penyalahgunaan obat terlarang pada ibu hamil ataupun penyebab budaya keluarga. Ketiga, gangguan belajar. Gangguan defisiensi pada kemampuan belajar spesifik dalam konteks setidaknya intelijensi rata-rata dan ada kesempatan belajar. Gangguan ini biasanya terdapat pada gangguan matematika, gangguan menulis atau gangguan membaca, disleksia. Keempat, gangguan komunikasi. Gangguan ini dapat terlihat pada gangguan bahasa ekspresif, gangguan bahasa campuran reseptif dan ekspresif, gangguan fonologi, dan gagap. Kelima, gangguan pemusatan perhatian dan perilaku bermasalah. Merupakan gangguan pola-pola perilaku bermasalah yang umumnya mengganggu orang lain atau fungsi sosial adaptif. Gangguan ini dapat dicirikan pada gangguan ADHD, Attention Deficit Hyperactivity, atau SHID, Conduct Disorder, atau gangguan tingkah laku, ODD, gangguan sikap menantang. Keenam, kecemasan dan depresi. Gangguan ini mencolok terlihat pada gangguan kecemasan akan perpisahan, fobia spesifik, fobia sosial, gangguan kecemasan menyeluruh, depresi mayor, dan gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah salah satu penyakit mental yang berhubungan dengan adanya faktor kelainan otak. Hal ini dapat menyebabkan perubahan mood dan pergeseran yang tidak lazim di tingkat energi dan aktivitas yang dilakukan anak. Anak yang mengalami bipolar bisa mengalami episode manja atau episode depresi. Saat anak mengalami episode mania, maka anak akan terlihat memiliki banyak energi dan akan lebih aktif dari biasanya. Kemudian ada episode depresi yang akan membuat anak terlihat selalu tidak bersemangat dan membuat anak merasa sangat terpuruk pada apapun yang sedang dikerjakan. Gangguan bipolar pada anak tidak dapat disembuhkan, tetapi ibu bisa membantu anak untuk belajar mengatur perubahan moodnya dengan baik. Ketujuh, Central Auditory Processing Disorder (CAPD) atau dikenal juga dengan istilah gangguan proses auditori adalah masalah pada pendengaran yang timbul saat otak tidak bekerja secara optimal. Biasanya anak yang mengalami CAPD akan kesulitan untuk merespon suara, menikmati musik, dan memahami percakapan, membaca, serta mengeja. Kedelapan, gangguan eliminasi atau gangguan masalah pada kontrol BAK atau BAB yang persisten dan tidak dapat dijelaskan oleh sebab organik. Pada kurangnya kontrol terhadap BAK disebut enursis, sedangkan kurangnya kontrol terhadap BAB dikenal dengan enkopresis. Semua jenis-jenis gangguan kesehatan mental tersebut dikarenakan terdapat faktor-faktor yang ada pada diri anak itu sendiri, lingkungan, ataupun perilaku dari orang tua. Gangguan tersebut membutuhkan penanganan yang lebih agar tidak menjadikan permasalahan baru. Beberapa terapi psikoterapi maupun konseling bisa digunakan untuk menangani gangguan kesehatan mental pada anak. Demikian presentasi dari saya tentang